Halo, sahabat pendengar Gantari dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali bersama saya Tiar Sihombing. Saya akan membacakan sejumlah berita hangat yang telah kami sajikan untuk menemani Anda. Berita pertama datang dari Sumatera Utara. Pengelola jalan tol Trans Sumatera belum kenakan tarif di tol Binjai Stabat. PT Hutama Karya selaku pengelola jalan tol Trans Sumatera, JTTS, ruas Binjai Langsa secara resmi mulai hari ini Jumat, 11 Februari 2022, mengoperasikan ruas tol seksi 1 Binjai Stabat sepanjang 11,8 km tanpa tarif mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Executive Vice President, EVP, Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol, OPT, Hutama Karya, Dwi Aryono Bayuaji dalam keterangan tertulisnya, Jumat, mengatakan sebagai pengelola jalan tol, pihaknya sudah melakukan persiapan matang sebelum mengoperasikan jalan tol tersebut. Sesuai arahan pemerintah, kami sudah siap mengoperasikan jalan tol tersebut sejak menerima sertifikat layak operasi, SLO, atas jalan tol Binjai Stabat pada 28 Januari 2021 lalu, katanya. Lebih lanjut, Dwi juga mengatakan bahwa kesiapan pengoperasian ruas jalan tol meliputi personel maupun fasilitas yang ada. Sebelum dioperasikan, kami telah menempatkan personel siaga dan untuk fasilitasnya pun sudah lengkap mulai dari kendaraan ambulans, derek, patroli jalan raya, PJR, derek, rescue, dan lainnya, tambah Dwi. Adapun sesuai arahan pemerintah, kata dia, pengoperasian ruas jalan tol ini masih belum dikenakan tarif selama masa sosialisasi berlangsung. Meski belum bertarif, pengguna jalan tol tetap harus melakukan tapping kartu uang elektronik saat melintas. Kami juga imbau masyarakat dapat menggunakan jalan tol secara bijak dengan selalu mematuhi tata tertib yang berlaku di jalan tol saat melintas, katanya. Hutama Karya mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol, salah satunya dengan menggunakan satu kartu uang elektronik, UE, hanya untuk satu kendaraan serta memastikan kecukupan saldo UE, sebelum memasuki gerbang tol. Apabila pengguna jalan lupa untuk mengisi saldo UE, dapat menggunakan aplikasi HK Tol Apps yang dimiliki oleh Hutama Karya di mana terdapat fitur cek saldo UE dan juga dapat melakukan top up saldo UE. Selain itu juga diimbau kepada pengguna jalan tol untuk berkendara dengan kecepatan minimum dan maksimum sesuai yang dipersyaratkan, serta tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat. Segera beristirahat apabila merasa mengantuk di rest area terdekat serta untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dimanapun berada. Jika pengguna jalan tol mengalami atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol maupun rest area agar segera melapor ke call center masing-masing cabang tol, katanya. Berita selanjutnya datang dari Medan. Bobi Nasution terapkan e-katalog untuk benahi infrastruktur di Medan. Wali Kota Medan, Sumatera Utara yakni Bobi Nasution menerapkan sistem e-katalog dalam membenahi infrastruktur jalan, drainase, jembatan, dan lainnya di daerah ini. Menggunakan e-katalog, maka proses tender yang bisa makan waktu 40 hari ditambah proses lainnya akan hilang. Artinya pada saat pengerjaan dilakukan lebih cepat, kata Bobi di Medan. Melansir suara yang mengatakan bahwa e-katalog selain untuk membenahi infrastruktur jalan, drainase, jembatan juga bertujuan supaya perusahaan yang terdaftar tidak diragukan lagi kualitas kerjanya. Selain lebih cepat, lanjut dia, e-katalog bertujuan supaya perusahaan yang terdaftar tidak diragukan lagi kualitas kerjanya sehingga perbaikan infrastruktur lebih baik dan tahan lama. Wali Kota mengutarakan penggunaan sistem e-katalog untuk mencegah kehadiran pemborong atau kontraktor dadakan yang ikut proses lelang atau tender suatu pekerjaan infrastruktur. Ia tidak menginginkan perbaikan infrastruktur dikerjakan oleh pemborong yang tidak profesional, sehingga berdampak pada hasil kerja yang terkesan asal jadi. Dengan menggunakan e-katalog,
maka perusahaan yang mengerjakan infrastruktur tentunya terdaftar di e-katalog. Artinya, perusahaan haruslah memiliki kapasitas dan kualitas, terang Bobby. Untuk diketahui, perbaikan infrastruktur merupakan salah satu dari 5 program prioritas Pemkot Medan yang harus diselesaikan untuk memberi kenyamanan warga dan mendukung peningkatan perekonomian. Semoga dengan penggunaan sistem e-katalog, perbaikan infrastruktur bisa dilakukan lebih cepat, tegas Bobby. Berita selanjutnya kita beralih ke ekonomi. Harga kedelai meningkat, pedagang jamin stok ketersediaan aman. Direktur Asosiasi Kedelai Indonesia, Akindo, yakni Hidayatullah Suralaga, menjamin ketersediaan kedelai yang dibutuhkan pengrajin tahu dan tempe aman dalam bulan ini dan beberapa bulan ke depan, meskipun harga kedelai dunia sedang naik. Dalam kesempatan ini bisa memberikan semacam jaminan bahwa kedelai yang dibutuhkan para pengrajin tahu tempe bakal selalu tersedia dalam bulan ini dan bulan ke depan tanpa memandang adanya gejolak harga, kata Hidayatullah dalam konferensi pers bersama Kementerian Perdagangan tentang kedelai, pada Jumat, 11 Februari 2022. Adapun total stok yang dimiliki Akindo tercatat sebesar 300.000 ton. Jumlah ini berasal dari stok awal Februari yang tercatat sebesar 160.000 ton ditambah pemasukan pada pertengahan Februari sebesar 140.000 ton. Jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 2 bulan ke depan, Februari hingga Maret 2022. Akindo berkomitmen untuk menjaga harga kedelai di tingkat importir sebesar Rp10.500 hingga Rp11.500 per kilogram pada Februari 2022 dan akan ditinjau kembali setiap akhir bulan berdasarkan perkembangan harga kedelai dunia. Jadi kami siap memasok kedelai yang dibutuhkan perajin tempe tahu. Soal harga, memang harga kedelai dunia berfluktuasi naik turun yang barangkali tidak bisa kami prediksi, dari kami nanti akan menyesuaikan saja dengan perkembangan harga kedelai dunia, ujarnya. Hal ini dilakukan guna memberikan kepastian harga kedelai kepada perajin tempe dan tahu serta menjaga situasi kondusif di tengah ketidakpastian harga kedelai dunia. Lindungi keluarga Anda dengan Milos Tea Oil. Milos Tea Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milos Tea Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milos Tea Oil. Jadikan Milos Tea Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Berita selanjutnya kita beralih ke ekonomi. Di pasar tradisional stok minyak goreng lebih banyak, tapi mahal. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, mencatat, stok minyak goreng di pasar tradisional lebih beragam ketimbang di toko retail atau pasar modern. Namun, secara harga minyak goreng masih lebih tinggi ketimbang harga subsidi Rp14.000 untuk minyak goreng kemasan yang ditetapkan pemerintah. Ketua YLKI Tulus Abadi menyampaikan, berdasarkan hasil percakapan dan pengaduan konsumen, pembeli memang lebih bisa menemukan adanya minyak goreng di pasar tradisional daripada minimarket atau supermarket. Kenapa? Karena di supermarket atau di retail ketika datang langsung diserbu oleh konsumen, kemudian stoknya juga terbatas. Beda dengan di pasar tradisional, pada Jumat, 11 Februari 2022. Alasan berikutnya, ia mengatakan,
di pasar modern memang ada prasyarat-prasyarat minyak goreng tertentu yang boleh masuk di retail mereka, tidak boleh merek-merek yang tidak dianggap baik dijual di sana. Sedangkan di pasar tradisional kan tidak ada kriteria-kriteria itu, yang penting minyak goreng, warnanya kuning. Sehingga aksesnya jadi lebih gampang, ungkap dia. Tulus pun berbagi pengalamannya berbincang dengan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendak, Oke Nurwan dan Asosiasi Pasar Tradisional. Dari percakapan tersebut, ia menemukan kapasitas pasar tradisional memang jauh lebih besar, bisa menampung 75% dari stok minyak goreng yang ada di pasaran. Sementara pasar modern hanya 25%. Mungkin dari kapasitas itu pasar tradisional bisa lebih banyak menampung, ujar Tulus. Berita selanjutnya datang dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pemkab Sergai gelar operasi pasar murah minyak goreng. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Sergai, Sumatera Utara, menggelar pasar murah sebagai upaya mengatasi kelangkaan minyak goreng yang dirangkai dengan vaksinasi di Kecamatan Tanjung Beringin dan Dolok Masihul. Bupati Sergai, Darmawe Ijaya di Serampah, Sabtu, mengatakan, pasar murah tersebut bertujuan untuk menanggulangi rendahnya ketersediaan stok minyak goreng di tengah tingginya permintaan masyarakat. Apalagi beberapa waktu yang lalu harganya sempat melonjak tinggi, sebelum pemerintah pusat mengambil kebijakan penurunan harga. Namun ia menyebut, gelaran pasar murah itu juga dilaksanakan berbarengan dengan upaya Pemkab Sergai untuk mengejar angka capaian program vaksinasi. Jadi dalam kegiatan pasar murah itu, kami juga menurunkan tim vaksinator. Masyarakat bisa mengikuti vaksinasi 1, 2 dan booster. Nah, masyarakat yang sudah divaksin akan diprioritaskan untuk bisa membeli minyak murah ini, katanya. Lebih lanjut disampaikan Bupati, pasar murah itu rencananya digelar di 17 kecamatan Sergai dan untuk sementara masih menyediakan minyak goreng. Untuk kegiatan perdana dilakukan di Kecamatan Tanjung Beringin dan Dolok Masihul. Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini di tiap-tiap kecamatan, masyarakat dapat terbantu serta dapat mendongkrak capaian vaksinasi di Sergai, katanya. Sementara itu Camat Tanjung Beringin, Elmiati, mengatakan, minyak goreng yang dijajakan di pasar murah itu disediakan sebanyak 500 liter yang dikemas dalam ukuran 825 ml seharga Rp10.000. Tiap warga yang sudah divaksin diperbolehkan maksimal menebus 2 kemasan. Syukur alhamdulillah. Bisa kita lihat bagaimana antusiasme masyarakat dalam menyambut kegiatan ini. Dari data yang saya dapatkan, hari ini ada sekitar 200 orang yang divaksin di lokasi, katanya. Lindungi keluarga Anda dengan Milosti Oil. Milosti Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milosti Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milosti Oil. Jadikan Milosti Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Baiklah, sahabat pendengar Gantari. Sampai di sini dulu saya menemani Anda. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan berita terupdate dari Gantari. Saya Tiar Sihombing, pamit undur diri. Sampai jumpa.